Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum mujaddadan. Ketemu lagi dengan saya, Rijal Mahdi, dosen bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kita akan melanjutkan mata kuliah kita Maharatul Istima' wal Kalam At-Takmiliyah yang diajarkan di jurusan bahasa dan sastra Arab IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu tema terkait dengan level pendengaran kita dan level pemahaman kita terhadap suara yang kita dengar, atau dengan istilah mustawayat al-faham as-sam'i, level pemahaman suara yang kita dengar. Jadi sejauh mana kita memahami satu suara atau satu cerita atau satu audio yang kita dengar. Oke. Ada tiga pembahasan ya, ada tiga pembahasan, dan ini berkaitan erat dengan tujuan kita mendengar dan kondisi dan perihal kita ketika kita mendengar ya. Yang pertama itu kaitannya adalah al-istima' sari'ul istijabah. Kita melakukan dan menyiapkan pendengaran kita ya agar kita bisa cepat dan langsung merespon apa yang dilakukan atau apa yang diucapkan oleh lawan bicara kita ya, al-istima' sari'ul istijabah. Kemudian yang kedua tujuannya adalah al-istima' an-naqid. Kita mendengarkan sesuatu, baik itu cerita atau berita atau suara apapun, bertujuan untuk mengkritisi suara yang sedang kita dengar ya. Kemudian yang ketiga, al-istima' at-tahsili ya. Kita mendengar bertujuan untuk mendapatkan informasi ya, untuk menambah informasi, wawasan dan maklumat yang kita inginkan dari suara itu. Oke, dari ketiga level ini ya, yang pertama al-istima' sari'ul istijabah. Kita mendengar agar kita bisa langsung merespon apa yang kita dengar, suara yang kita dengar ya. Dan ini mengharuskan kita untuk melakukan tiga hal ya. Yang pertama, ya tatallab tafa'ulan dzakiyan minal mustami' ya. Kita harus berinteraksi secara cerdas dengan apa yang dilakukan atau apa yang sedang kita bincangkan dan sedang kita bicarakan dengan lawan bicara kita ya. Jadi kalau seandainya lawan bicara kita misalnya memerintahkan sesuatu atau meminta kita sesuatu misalnya, maka kita dituntut untuk terus berinteraksi secara cepat ya. Misalnya kalau seandainya lawan bicara kita menyuruh kita atau meminta kita untuk misalnya duduk atau minum misalnya, maka kita langsung lakukan dan kita langsung paham terkait dengan suara yang kita dengar. Kemudian yang kedua, muhtawa al-maddah, ma'rifatu muhtawa al-maddah. Kita harus mengetahui isi dari apa yang dibicarakan. Kemudian yang terakhir, dan ini yang harus segera ya, al-istijabah at-tammah laha. Kita segera merespon ya apa yang diinginkan oleh lawan bicara ketika kita mendengarkan lawan bicara kita itu berbicara dengan bahasa Arab. Inilah yang dikatakan dengan al-istima' sari'ul istijabah. Kita mendengarkan suara-suara atau sedang melakukan perbincangan dengan lawan bicara kita yang membutuhkan respon cepat dari kita ya. Jadi suara yang kita dengar kemudian kita pahami, kemudian kita langsung respon ya. Kita langsung respon terhadap suara yang kita dengar. Ini yang dimaksud dengan al-istima' sari'ul istijabah. Kemudian yang kedua, al-istima'un naqid ya. Kita mendengar bertujuan untuk mengkritisi apa yang kita dengar ya, mengkritisi apa yang kita dengar. Tujuannya adalah yang pertama, kita harus melakukan al-isgha' al-jayyid lil mutahaddits. Kita harus mendengarkan secara seksama apa yang diungkapkan atau apa yang dibicarakan oleh lawan bicara kita. Kemudian al-yaqadhah at-tammah likulli kalimah. Kita harus cepat respon ya, memperhatikan segala kalimat atau kosakata atau kalimat yang digunakan oleh lawan bicara kita. Kemudian al-fahmul kamil li ara'il mutahaddits. Kita harus mengetahui secara komprehensif terkait dengan pendapat atau pikiran atau ide pokok dari pembicaraan yang dimaksud ya. Kemudian yang terakhir, munaqashatu al-mutahaddits wa naqdihi. Baru kita memberikan masukan dan diskusi terhadap apa yang sudah kita dengar dari lawan bicara kita. Inilah yang dikatakan dengan al-istima' an-naqid, membicarakan atau mendengarkan segala sesuatu bertujuan untuk mengkritisi apa yang sedang kita dengar. Kemudian yang terakhir itu adalah al-istima' at-tahsili ya. Kita mendengarkan sesuatu bertujuan untuk menambah informasi dan maklumat yang sebelumnya kita belum ketahui.
hal ini ada beberapa langkah ya. Yang pertama, tarkiz al-intibah lil maddah al-masmu'ah. Kita harus berkonsentrasi penuh terhadap materi yang sedang kita dengarkan. Kemudian kita harus rabtul afkar bi ba'dihha, kita harus hubungkan antara satu ide pokok dengan pembahasan yang lain ya. Jadi di dalam satu cerita itu ada beberapa ide pokok, kita harus bisa menyambungkan ide-ide yang ada. Kemudian tasnif al-haqa'iq wa tanzimiyah. Kita harus mengklasifikasikan atau mengelompokkan isu-isu yang ada atau hakikat-hakikat yang sedang dibicarakan di dalam fahmal masmu' atau al-istima'. Kemudian yang terakhir baru al-qudrah ala istintaj an-nata'ij. Kita mampu untuk mengambil pelajaran atau mengambil kesimpulan dari apa yang sudah kita dengar ya. Oke, dari ketiga itu ya, al-istima' sari'ul istijabah, bertujuan untuk merespon cepat terhadap suara yang kita dengar ya. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan bertujuan untuk mengkritisi apa yang kita dengar ya. Kemudian yang ketiga, mendengar untuk atau bertujuan untuk menambah wawasan kita terhadap materi yang kita pelajari. Dan ini yang sedang kita pelajari di Maharatul Istima' wal Kalam At-Takmiliyah, yang kita dasarkan pada beberapa film-film bahasa Arab, suara-suara yang bersumber dari percakapan ya, baik itu musalsal atau kaitannya dengan suara monolog yang berbahasa Arab ya. Mudah-mudahan kita terus bisa meningkatkan skill kemampuan mendengar kita, agar apa yang kita dengar bisa kita fahami, kemudian bisa kita kritisi, kemudian bisa memberikan informasi dan maklumat baru terhadap apa yang kita dengarkan. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Fi amanillah.